kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Yudo, dan seluruh kerabat Pandi, baik Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Insya Allah saya akan coba sharing pengalaman kita terkait topik hari ini, yaitu keamanan internet dalam perspektif forensik digital. Izin boleh ditampilkan materi saya? Ya, next. Boleh di next slide-nya. Boleh di next? Ya. Oke, ya. Jadi kenapa ada topik ini seperti tadi Pak Wahyu sudah sampaikan bahwa cybercrime terus peningkatan pengguna internet di negara kita semakin tinggi, semakin banyak penggunanya, dan juga berikut dengan platform-platform online yang ada yang dapat membantu kehidupan kita sehari-hari, dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari dan lain-lain. Sehingga dengan semakin tingginya pengguna internet, pemanfaat internet yang ada, otomatis secara umum otomatis itu juga menjadi target market bagi para penjahat-penjahat kriminal di bidang cyber. Nah, akhirnya dengan pengguna internet yang semakin tinggi pula lah ancaman ataupun kemungkinan kejadian terhadap cybercrime. Oke, next slide-nya. Oke, jadi masalah utama dari pengguna internet kenapa mudah ataupun pernah ataupun bisa terjadi menjadi korban kejahatan siber adalah pertama, karena para pengguna ini tadinya dasarnya hanya pengguna internet biasa, orang awam yang kebanyakan non-IT yang tidak aware ataupun tingkat kesadaran keamanan berinternet itu masih rendah karena dia merasa belum memerlukan ataupun tidak perlu tahu, tetapi akhirnya dia bisa menjadi korban dari kejahatan cybercrime. Lalu juga adanya kurangnya persiapan terhadap potensi-potensi ancaman kejahatan siber, misalnya contohnya seperti pembuatan situs-situs instansi pemerintah tapi tidak disiapkan ataupun diantisipasi terhadap kemungkinan peretasan, pendefacingan, alias perubahan konten dari sebuah website. Nah, dengan adanya tingkat kesadaran keamanan internet yang rendah tersebut, atau baik itu di masyarakat secara umum maupun di kalangan IT secara khususnya, sehingga potensi-potensi kejadian cybercrime itu masih sangat luas, sangat besar, dan kerap kali menjadi topik utama di negara kita ini. Nah, ada beberapa cybercrime yang selama ini kerap muncul, yang biasa terjadi, yaitu ada ransomware, di mana ada sebuah software, ada sebuah malware yang terinstal di komputer kita atau di device smartphone kita. Sedemikian rupa pelaku membuat dia terfreeze, dia tidak bisa diakses, dan pelaku meminta sejumlah ransom, sejumlah tebusan agar kita bisa menggunakan device kita kembali. Lalu yang paling banyak terjadi data privacy, data breach, juga cloud jacking. Nah, data privacy, data breach ini juga mungkin bisa terjadi karena terkait dengan cloud jacking, di mana saat ini penggunaan cloud itu sudah semakin luas di segala platform online. Lalu juga kejahatan cyber yang terkait handphone kita sebagai target device yang bisa diretas, yang bisa disusupi spyware ataupun malware. Dan yang umumnya adalah terkait web attacks, baik itu defacing maupun penghentian ataupun DDoS attack, distributed denial of service attack, di mana target itu akan
coba take down ataupun dilumpuhkan oleh para pelaku. Nah, demikian, next slide. Ya, oke, yang umum yang terjadi yang heboh-heboh di Indonesia ada KPU 2014 yang terkait data breach, ada IKTP yang pernah juga bocor, data LPSE, LKPP, dan dua yang terakhir ini yang cukup besar di Indonesia terjadi yaitu berturut-turut tahun 2019 dan 2020 terjadi kepada dua e-commerce besar di Indonesia. Tapi juga kami berdasarkan pengalaman kami banyak kasus lain selain yang kasus heboh di masyarakat. Kita sering nangani juga kasus financial fraud case, biasanya kita di perbankan, di instansi-instansi finansial tertentu, ada juga credit card fraud, bahkan murder case pun kita bisa deliver solusi ataupun penyelesaian kasusnya dengan teknik ataupun metode digital forensik. Salah satunya ada kasus Alda, pembunuhan artis Alda tahun 2006, lalu juga ada pembunuhan Munir, serta juga pembunuhan Nasruddin yang sudah belasan tahun lalu sudah terjadi. Lalu yang umum lagi juga ada tax fraud. Tax fraud ini kerap kali terjadi adanya penggelapan pajak dari baik dari yang dilakukan secara sistematis maupun dilakukan oleh oknum tertentu. Oke. Nah, dibutuhkan pendekatan forensik digital itu karena apa? Karena dengan teknik forensik digital, dengan keilmuan forensik digital, kebetulan kami sudah berpengalaman di 14 tahun di Indonesia dari tahun 2006. Itu sangat banyak kasus baik yang IT ataupun yang cyber maupun yang non cyber. Itu bila didekatkan dengan pendekatan ilmu forensik digital, ternyata cukup banyak kasus yang bisa dideliver solusi ataupun pengungkapan kasusnya. Baik ada dua hal yang penting, yaitu bisa lebih cepat ataupun bisa lebih pasti ataupun teliti dengan teknik lain tidak didapatkan, tapi dengan teknik pendekatan forensik digital ternyata bisa diungkap sebuah kasus yang misalnya tadi tidak berhasil diungkap dengan teknik-teknik lainnya. Next slide. Oke, ya ini ada beberapa kategori disiplin forensik digital, ada komputer forensik, ada network forensik, ada data recovery, mobile forensik. Nah, komputer forensik itu umumnya device-device seperti komputer, PC, laptop, server. Network forensik itu kita lebih fokus kepada data-data yang berseliweran di jaringan, yaitu log-log dari network device, log-log dari sistem, sehingga didapatkanlah sebuah pattern, sebuah kronologis dari sebuah kasus. Lalu data recovery ini cukup menarik saat kita memerlukan pengungkapan sebuah kasus dari data yang pernah terhapus atau pernah terbuat tetapi tidak lagi terlihat secara kasat mata, tidak lagi bisa terlihat secara langsung, bisa dihapus ataupun disembunyikan. Nah, dihapus menggunakan teknik tertentu maupun disembunyikan dengan teknik misalnya seperti steganografi, itu harus bisa diungkap dan pasti bisa diungkap oleh teknik digital forensik. Dan yang paling umum, yang paling sering digunakan disiplin forensik digital adalah mobile device forensik, yaitu saat kita melakukan proses analisis detail terhadap smart device kita, baik itu handphone, apalagi device-device seperti GPS, SIM card, dan lain-lain. Any digital device yang memiliki media penyimpanan itu mostly bisa dilakukan proses forensik digital analisis dengan teknik dan tools-tools dari mobile device forensik. Nah, digital image forensik ini adalah mengekstraksi gambar, foto,
ataupun mencari keaslian dari sebuah foto, sebuah audio, sebuah video untuk memastikan bahwa data tersebut asli atau tidak. Kalau tidak asli karena apa, diedit pakai apa, kapan, oleh siapa, oleh tools apa, dan lain-lain. Nah, yang di kasus Munir, kita pernah mengungkap kasus tersebut berdasarkan dari memori forensik serta dengan adanya penyimpanan oleh sebuah operating system yaitu Microsoft saat apapun yang kita ketik menggunakan platform yang disediakan oleh Microsoft itu ternyata disimpan di file tertentu oleh Microsoft System, sehingga saat sebuah bukti digital dibuat di komputer tersebut lalu dihapus, dihilangkan ataupun tidak disimpan, itu masih bisa kita periksa ataupun masih bisa kita dapatkan dari memori forensiknya ataupun dari file-file penyimpanan yang disiapkan oleh operating system secara sengaja. Baik, next slide. Oke, ini beberapa prinsip forensik digital. Awalnya cloning dan imaging itu sebenarnya bahasa yang sama. Cloning itu kalau bahasa umum, imaging itu adalah bahasa kita yang secara teknis, forensik imaging namanya. Nah, forensik imaging ini biasanya kita lakukan di tahap awal dan adalah langkah yang paling penting untuk awal penanganan di awal yang paling harus dilakukan secara cermat, secara teliti dan sehingga benar-benar bisa memanfaatkan barang bukti tersebut nantinya dengan maksimal. Nah, forensik imaging itu yang prinsip dasar si forensik digital ini, kita harus pastikan bahwa kita memeriksa barang bukti digital itu hanya dari barang bukti digital yang duplikasi alias yang sudah kita cloning, yang sudah kita imaging. Jangan pernah ataupun minimalkan melakukan penelusuran ataupun analisis dari barang bukti digital yang aslinya. Nah, digital evidence itu bisa berupa apapun, jangan terfokus hanya misalnya sebuah laptop, sebuah PC, sebuah server, tapi digital evidence itu bisa berupa file, bisa berupa CD, DVD, bisa berupa digital baik itu soft copy maupun yang tersimpan dari sebuah media. Nah, selanjutnya evidence integrity. Nah, ini terkait dengan chain of custody, terkait barang bukti yang sudah dikumpulkan itu harus bisa kita verifikasi, bisa kita identifikasi dan dokumentasikan verifikasinya tersebut, sehingga saat di-challenge oleh pihak manapun bahwa kita menganalisa barang bukti dari tempat yang asli dan bahwa bukti yang kita tampilkan itu ada di barang bukti yang asli, nah, chain of custody ataupun evidence integrity ini sangat-sangat dibutuhkan dan kita pasti akan rely on item ini. Gitu. Nah, selanjutnya yang juga cukup penting sama seperti disebutkan tadi, bila di kedokteran forensik seorang dokter memeriksa mayat yang sudah meninggal lalu untuk diperiksa dianalisa apa kejadian sebelumnya. Nah, di forensik digital juga demikian. Salah satu yang paling krusial adalah timeline of events ataupun runtun waktu kronologis detail sebuah kasus. Bagaimana sebuah kasus itu terjadi, kapan terjadinya, menggunakan apa, oleh siapa, jam berapa, dan di mana. Timeline of events ini sangat penting, sangat krusial, dan pastinya harus didukung dengan digital evidence yang ada sehingga bisa membuat sebuah kronologis yang masuk akal, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan kita bisa present hasilnya. Slide berikutnya. Ya, nah ini beberapa sifat dari barang bukti digital sangat penting karena apa? Kita harus pakai mindset ini karena salah sedikit ataupun ada keteledoran ataupun ketidaktelitian kita saat melakukan tahapan forensik digital, bisa saja barang bukti yang tadinya asli
bisa tidak sah dikarenakan kesalahan tahapan yang kita lakukan. Jadi sifat-sifat barang bukti digital itu harus satu sesuai dengan RFC 3227 itu harus dapat diterima yaitu sesuai dengan hukum berlaku, sesuai dengan undang-undang. Kalau kita bisa merefer ke undang-undang ITE pasal 5 atau 6 kalau nggak salah yang terkait digital evidence. Lalu harus lengkap, harus menceritakan, menggambarkan seluruh kisah, bukan hanya karena perspektif atau asumsi kita, tetapi harus berdasarkan data dan fakta yang ada di digital evidence. Apakah di digital evidence itu asli atau tidak juga kita buktikan evidence di dalamnya bahwa sebuah dokumen itu benar-benar ada di-create oleh seseorang, memang oleh dia menggunakan tools apa dan kapan dan bagaimananya. Cukup detail. Lalu harus reliable, bahwa terkait reliable ini harus chain of custody ataupun dokumentasi barang bukti digital baik saat di cloning, saat ditaruh di lab, saat diproses kembali oleh tim, itu semua harus ada catatannya, chain of custody-nya terdokumentasi dengan jelas, sehingga apa? Untuk memastikan barang bukti itu asli dari awal sejak di cloning sampai di present di pengadilan. Kalau misalnya terjadi perubahan bisa terbukti kapan terjadi perubahan dan di titik mana dan oleh siapa dilakukan perubahan misalnya terjadi. Nah, ujung-ujungnya adalah semuanya itu harus dapat dipercaya dan dapat dimengerti utamanya oleh semua pihak yang berkepentingan di bidang hukum, baik itu misalnya oleh polisi, oleh pengacara ataupun jaksa, juga oleh majelis hakim. Semuanya itu harus dirangkum dengan pas, dengan bahasa teknis serta dapat dipahami secara mudah oleh orang awam. Next slide. Ya, ini prosesnya tadi sudah mostly kita sudah sebutkan tahapan-tahapannya. Bisa dilanjut next lagi. Dengan waktu terbatas. Nah, ini sama dengan slide sebelumnya. Jadi tahapan forensik itu pokoknya utamanya pertama data collection ataupun evidence collection. Nah, gimana kita mendapatkan barang bukti itu secara sah? Bila kita di-hire oleh penegak hukum, kita harus punya dokumen administrasi yang mana penegak hukum itu meminta permohonan ke kita untuk menjadi ahli untuk melakukan proses forensik digital. Kalaupun tidak oleh penegak hukum, misalnya kita di-hire oleh swasta, kita harus dokumentasikan semuanya. Setelah kita dapat permintaan resmi dari pihak swasta, kita dokumentasikan semua proses data collection atau evidence collection ini, sehingga bahwa benar kita melakukan proses forensik terhadap barang bukti A, kapan dimulai apa, pakai tools apa, hasilnya apa, hashingnya berapa, sehingga siapapun nanti yang akan challenge ataupun akan melihat laporan forensik kita itu benar-benar dapat meyakini bahwa barang bukti yang dianalisa di kasus ini adalah benar-benar barang bukti yang asli dan diambil dari tempat secara sah dan legal dan pakai teknik yang proper. Lalu selanjutnya tahap kedua, setelah barang bukti digital kita berhasil duplikasi, itu sudah kita cloning, lanjutlah ke proses analisis. Nah, di analisis ini biasanya proses cukup lama, tergantung kasus, tergantung masing-masing kasus. Nah, kita harus memastikan kita punya barang bukti apa nih, lalu kasusnya terkait apa. Biasanya kami melakukan interview dulu di awal, kasus tersebut seperti apa sih dan lain-lain. Data awal dapat, sehingga saat kita memeriksa barang bukti kita tahu harus apa, menggunakan tools apa, harus mengeluarkan teknik apa, sehingga sesuai dengan kasus yang dibutuhkan. Nah, dari hasil analisis inilah kita akan mendapatkan finding ataupun temuan-temuan, dan kita harus present temuan-temuan tersebut, finding tadi di dalam laporan kita yang kemudian kita simpulkan hasilnya apa. Kita berikan pendapat sesuai dengan keahlian kita, tetapi tetap based on data dan fakta yang ada di barang bukti digital. Nah, kalau profesi kami selama ini kita delivernya kalau sampai jalur hukum itu kita delivernya sampai menjadi saksi ahli
di pengadilan. Demikian, next slide. Oke, ini pendapat saya pribadi, kompetensi apa sih yang kita butuhkan di forensik digital. Sebenarnya ilmu forensik digital bisa kita ambil dimanapun, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, baik itu offline maupun online, itu bisa kita dapatkan sebenarnya. Training 5 hari ataupun 10 hari, 1-2 minggu itu bisa kita dapatkan ilmu forensiknya. Tetapi yang banyak yang tidak sadar adalah seperti Pak Moderator tadi sebutkan, Pak Wahyu sebutkan, bahwa dulunya ada kedokteran forensik nih ya. Nah, awalnya kedokteran forensik itu kan dia sebelum menjadi ahli dokter forensik ataupun spesialis di bidang dokter forensik, dia harus menjadi dokter dulu, alias menjadi dokter umum dulu. Nah, sebenarnya juga demikian di ilmu forensik digital. Dia harus menjadi orang IT dulu, harus mengerti komputer dulu. Dia nggak akan bisa ngoprek apapun walaupun sudah punya ilmu forensik, punya tools, tapi kalau dia tidak mengerti apa saja operating system yang ada dari awal sampai yang sekarang, apa saja network device yang ada, apa saja terkait database, terkait aplikasi, programming, lalu security, apalagi tentang ilmu hacking. Nah, semua itu harus dikombin menurut saya. Kebetulan pengalaman saya sebelum saya mulai forensik di 2006, itu saya sudah punya pengalaman kerja di bidang IT dari tahun 97, dan kebetulan passion di komputer ataupun sudah menggunakan komputer dari tahun 87 saat saya kelas 6 SD. Nah, jadi passion di IT, ilmu di IT sudah ada sejak lama. Saat terjun di forensik, keilmuan IT saya yang cukup beragam itu sangat-sangat membantu saat saya melakukan forensik. Jadi saat memforensik Windows ataupun Linux SUSE itu akan berbeda tekniknya. Saat memforensik sebuah hard disk yang stand alone maupun hard disk yang dipasang RAID itu juga berbeda. Nah, makanya dibutuhkanlah menurut pengalaman saya, seringkali kendala dari para teman-teman praktisi forensik digital adalah karena tidak didukung dengan pengalaman dan ilmu IT yang secara menyeluruh. Seperti yang tadi analoginya, dokter forensik itu harus menjadi dokter umum dulu sebelumnya. Demikian. Nah, yang selanjutnya, tips-tips selanjutnya ini menurut saya hanya paparan saya, tips-tips berdasarkan pengalaman saya, yaitu harus berpikir out of the box, suka dengan ilmu investigasi, dan utamanya kita harus jaga, selain menjaga integriti dari barang bukti digital, kita harus menjaga integriti dari personal kita sendiri, di mana saat kita di handover sebuah case, dipercaya sebuah case, kita harus jaga kepercayaan tersebut sehingga klien baik yang sedang maupun yang akan datang itu benar-benar bisa percaya kepada kita menyerahkan sebuah kasus yang besar sekalipun. Nah, perhatian terhadap detail penting karena ilmu forensik digital ini kalau cukup nyeni, kalau nggak teliti belum tentu bisa dapat hasilnya. Nah, selain teliti, persisten, kegigihan itu sangat penting. Banyak kasus yang dibilang seperti kasus misalnya contoh kasus Luna Maya Ariel, videonya banyak pengamat IT bilang saat itu bahwa nggak mungkin atau sulit dicari penyebar pertama yang menyebarkan video Luna Maya Ariel. Tetapi dengan teknik digital forensik kita buktikan, kita persisten selama 2 minggu lebih, kami bisa membantu penegak hukum untuk menemukan seluruhnya. Siapa saja yang upload di internet sampai yang pertama kali mengakses dari hard disk dari Ariel. Nah, persisten itu penting, detailing juga penting sehingga dapat mendukung proses investigasi kita secara penuh. Next. Nah, jadi forensik digital itu bisa digunakan untuk segala hal sebenarnya, baik itu untuk kebutuhan ilmiah, keperluan investigasi kriminal, litigasi sipil, intelijen, maupun administratif. Juga kalau terkait keamanan internet, keamanan IT, forensik digital juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan lesson learn. Nah, biasanya kami setelah menangani sebuah kasus, menangkap pelakunya atau menghadirkan pelakunya, mengetahui pelakunya,
Nah, kami biasanya di-hire untuk paparan kembali di internal perusahaan untuk memberikan lesson learn dari sebuah kasus ini, lesson learn apa yang mereka bisa dapat, gimana pernah terjadi sebuah kebocoran ataupun kelemahan-kelemahan IT mereka, sehingga mereka dari lesson learn ini diharapkan mereka bisa menutupi celah-celah yang ada sebelumnya dan menjaga dari teknik-teknik yang kemungkinan dapat terjadi ke depannya. Next. Bisa selesai. Satu, e-commerce XX tahun 2009 bulan dari data forensik itu nggak melulu harus mendapatkan barang bukti digital secara langsung di lokasi, tetapi kalau sudah ada di internet, sudah bisa diakses, itu bisa kita lakukan analisis juga cukup mendalam. Nah, dari 2 kasus yang ada kita contohkan karena topik ini keamanan internet. Kita contohkan 2 kasus e-commerce yang bocor. Tahun 2019 bulan Maret bocor 12,9 juta data pelanggan dari database DAM yang di awalnya dijual lalu diberikan secara bebas ke publik. Itu awalnya dijual di dark market senilai 20 juta dengan total 12,9 juta data tadi. Itu berisi data-data pribadi pelanggan e-commerce tersebut pada tahun 2017 saja, alias tidak ada data pelanggan yang selain itu. Lalu dari data-data ini sangat penting bisa kita lihat apa saja yang bocor, data-data pribadi yang bocor, nama lengkap, username, tanggal lahir, email, handphone, IP, jenis pengguna, maksudnya itu penjual ataupun pembeli, lalu login info, history akses. Nah, yang menarik di kasus ini perlu dicatat tahun 2019 ini password para pengguna yang bocor itu dalam bentuk teracak alias di hashing dengan cukup baik ya, serta analisis kami kemungkinan data ini bocor adalah berada di titik luar, bukan di perimeter utama ataupun di server ataupun di DMZ ataupun di lokasi utama sistem tersebut berada. Nah, ini kasus 2019. Nah, sayangnya yang seperti saya bilang tadi, mestinya forensik digital bisa menjadi lesson learn. Sayangnya ternyata hal ini tidak dijadikan lesson learn oleh pihak lain. Nah, next slide. Nah, next slide ini ini kasusnya sama, terjadi tahun 2020, viral di bulan Mei. Tetapi kalau kita analisa dari database DAM yang ada, yang telah terbocor sekitar 91 juta data pelanggannya mereka dan dijual di dark market senilai 75 juta rupiah. Yang mirisnya adalah kita lihat di sini 91 juta data dijual 75 juta rupiah, kurang lebih ya nilai rupiahnya dijual pakai Bitcoin sebenarnya. Yang mirisnya adalah berarti data warga negara kita dihargai hanya kurang dari 1 rupiah saja. Miris sekali gitu. Nah, yang menariknya walaupun itu data itu viral bocor di bulan Mei 2020, ternyata kalau kita forensik atau kita analisis data tersebut lebih lanjut, itu bisa diketahui ternyata data tersebut adalah sudah bocor ataupun berhasil diambil saat bulan Maret 2020. Which is kalau kita hitung waktu itu ada gap waktu sekitar 1,5 bulan dari data itu diambil dan terjadi viral di internet. Nah, ini yang menarik. Berarti kan logika kami, kita praktisi IT security maupun forensik digital, logika kami yang simpel aja. 1,5 bulan gap ini berarti di internal tersebut mungkin tidak ngelihat ataupun tidak sadar itu telah terjadi gitu kan ya. Nah, sama seperti kasus yang sebelumnya, password para penggunanya itu diacak pakai hashing yang cukup baik, tetapi ternyata ada satu kelemahan, yaitu saya sudah ngecek, kita sudah riset sendiri sekitar 300 ribuan data password pengguna, data password lamanya ternyata disimpan dalam bentuk hashing yang paling mudah di-crack, yaitu pakai MD5. Dan jadi 300-an ribu orang ini cukup rentan menurut saya passwordnya bisa diketahui, walaupun password lama ya. Tapi kan tipikal orang itu menggunakan password lama bisa aja digunakan kembali ataupun digunakan di platform-platform lain. Nah, dan analisa terakhir saya dari kasus ini, kemungkinan besar data ini bocor di perimeter utama karena apa? Pattern yang ada
data yang diambil adalah data secara menyeluruh jumlah pelanggan platform tersebut pada bulan Maret tahun 2020. Dari situ kita melihat kalau dia nggak punya sistem-sistem terpisah lainnya, mestinya hanya terjadi di perimeter utama saja. Demikian Pak Wahyu, demikian Pandi paparan dari saya. Semoga bermanfaat Pak Wahyu. Mari Pak.